Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aurelia. Saya berasal dari kelas 1 PKD 3. Saya akan menjawab beberapa soal dari tugas agama. Soal yang pertama yaitu, jika dalam sebuah perjalanan salah satu mahasiswi menemukan batu yang agak besar di tengah jalan, lalu mahasiswi tersebut menyingkirkan batu tersebut, apakah itu termasuk dengan definisi Islam? Jelaskan. Menurut saya, yang dilakukan mahasiswi tersebut itu termasuk ke dalam definisi Islam, karena Islam berasal dari 3 akar, yaitu akar yang pertama aslamah, yang artinya berserah diri. Berserah diri atau tunduk patuh, yakni berserah diri atau tunduk patuh kepada Allah dengan cara mengikuti petunjuk, bimbingan dan teladan dari Rasulullah. Dan akar yang kedua itu ada salam, yang artinya damai. Makna damai di situ itu tentram hati, karena banyak berzikir atau mengingat Allah. Terus yang ketiga ada salamah, yang artinya keselamatan. Keselamatan di sini tuh seperti kayak menempuh jalan dengan selamat. Terus mengamalkan aturan-aturan hidup yang ditetapkan oleh Allah dan Nabi dan utusannya, agar mencapai keselamatan di dunia dan akhirat, serta terbebas dari kesengsaraan atau bencana di dunia maupun akhirat. Jadi dari penjelasan tersebut, yang dilakukan siswi itu termasuk dalam akar yang ketiga, yaitu salamah atau keselamatan. Karena dengan menyingkirkan batu besar dari jalan itu dapat membantu pengendara seperti pengendara mobil atau pengendara motor itu melintasi jalan dengan aman tanpa adanya gangguan seperti batu besar tadi. Terus untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan Islam mengandung makna-makna dari 3 akar kata. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Islam itu terdiri dari tiga akar kata, yaitu yang pertama aslamah, yang artinya berserah diri. Seperti yang tadi, berserah diri atau tunduk patuh kepada Allah dengan cara mengikuti petunjuk, bimbingan dan teladan dari Rasulullah. Terus yang kedua itu ada salam, yang artinya damai. Yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, damai di situ tuh tentang tentramnya hati karena banyak berzikir dan mengingat Allah. Terus yang ketiga itu salamah. Itu salamah yang artinya keselamatan. Seperti yang tadi juga sudah saya bilang, menempuh jalan selamat di dunia dan akhirat. Kunci memilih selamat dunia akhirat itu adalah memilih kematian yang selamat atau mati husnul khotimah. Karena mati itu hanya 1 kali. Maksudnya keselamatan akhirat itu sangat bergantung dengan jenis kematiannya. Terus yang ketiga itu pendekatan substansi agama terdapat 3, yaitu untuk pendekatan substansi agama itu ada 3. Yang pertama itu kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Dari yang saya baca, Ali Syariati itu menegaskan ada 2 metode fundamental
untuk memahami Islam. Yang pertama itu pengkajian al pengkajian Al-Qur'an. Itu pengkajian intisari atau pengkajian intisari gagasan-gagasan dan output ilmu dari orang yang dikenal sebagai Islam. Dan yang kedua itu ada pengkajian sejarah Islam. Itu pengkajian tentang perkembangan Islam sejak masa Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan misinya hingga masa sekarang. Di situ Syariati menyadari bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap kedua metode itu yaitu yang tadi yang Al-Quran dan sejarah Islam di kalangan orang muslim itu umumnya sangat rendah. Terus untuk yang kedua itu ada kajian disiplin ilmu dan isi. Di Indonesia dikenal luas bahwa ajaran Islam itu terdiri dari 3 disiplin, yaitu yang pertama akidah, itu dimensi Islam yang berhubungan dengan keimanan. Terus yang kedua itu ada syariat, itu merupakan dimensi Islam yang berhubungan dengan ketentuan hubungan manusia dengan Allah, saudara seagama, saudara sesama manusia, serta hubungan dengan alam besar dan kehidupan. Dan ada juga akhlak. Akhlak itu membicarakan baik buruknya suatu perbuatan, baik secara parsial maupun komparatif. Terus untuk yang ketiga ada kajian tujuan didatangkannya syariat Islam. Tujuan didatangkannya syariat Islam itu ada 5. Terus yang pertama itu menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, dan yang kelima menjaga harta. Para ulama itu menduduki posisi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka itu adalah pewaris Nabi yang bertugas menjaga dan menegakkan agama. Ulama yang mudah dibeli atau menjual murahan ayat-ayat Allah itu dikategorikan sebagai ulama su atau ulama yang buruk, karena mereka itu perusak agama. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tinta ulama jika ditimbang dengan darah syudaha atau orang yang mati syahid, maka lebih berat tinta ulama. Hadis ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ulama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi kedudukan para syuhada. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.